Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesempatan kita bisa melakukan kewajiban seorang hamba yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ilmu yaitu tafsir surat Al-Baqarah yang akan disampaikan Ustadz Anas Hadi Wasito. Bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan jaza atas partisipasinya. Langsung saja karena waktu terbatas, saya serahkan kepada Ustadz Anas Hadi Wasito. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, jamaah salat maghrib arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, wa kembali pertemukan kita di majelis ilmu ini mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat orang mukmin idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang mukmin itu jika dibacakan ayat-ayat Allah maka akan semakin bertambah keimanan yang ada dalam dirinya. Kita kemarin sampai pada ayat yang ke-6 dan pembahasan daripada makna kafaru. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Makna kafaru kemarin sudah kita bahas panjang lebar dan ini masih belum terhapus, yaitu adalah asitru wat taghtiyah, adalah sebuah penghalang ataupun sebuah penutup. Sesuatu yang ditutupi itu berarti sesuatu itu kan ada, karena memang keberadaannya ada sehingga perlu ditutupi atau memang tertutup.
Di dalam hal ini innalladzina kafaru sudah kita bahas kemarin bahwa sesuatu yang tertutup itu adalah diantaranya al-fitrah. Al-fitrah yang mengajarkan yang ada dalam diri manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan al-fitrah di dalam diri manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara akal, secara hati, bahwa di dalam dirinya pasti ya akan tergiring, akan mengakui bahwa Rabb itu satu, pencipta itu satu, yang mengatur alam semesta itu satu, bukan dua atau tiga atau terpecah-pecah. Itu adalah fitrah, fitratullah allati fatarawahun nasa biha. Itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Cuman fitrah ini ya tertutup. Fitrah ini tertutup. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah yang menjadikan dirinya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dan bukan yusallimanihi, menjadikan dia Islam, karena memang sejak lahir sudah memiliki fitrah Islam, yaitu alat tauhid. Dan kafaru berarti yang maknanya adalah asli tutahtiyah, fitrah itu dia tutupi atau tertutupi dengan sebuah penutup. Orang yang menutupnya dinamakan kafir. Makanya para petani juga kemarin kita bahas dinamakan kafir atau kufar, yu'jibul kufar, itu dikarenakan dia menutup biji-bijian dengan tanah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafaru tanpa mengkaitkan dengan sesuatu apapun, maka langsung mereka ini yang dimaksud adalah kafir kepada Allah, Rasulnya, kepada Rasulullah SAW dan yang lainnya. Tetapi kalau makna kufar itu disandingkan dengan pertanian atau dengan yang lainnya yang memalingkan dari makna kafir kepada Allah, maka maknanya menjurus kepada makna sesuai dengan sandingan yang ada. Dari berbagai ayat yang ada, para ulama ya menyebutkan bahwa ternyata kafir ini ada bermacam-macam. Ada namanya kufrul istikbar, istakbaro, yaitu kafir yang disebabkan karena kesombongan ya. Kafir dikarenakan kesombongan yang dimana sesungguhnya secara fitrah itu dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah itu pencipta. Kafir ini seperti kafirnya siapa? Fir'aun, yang dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa saya ini adalah Rabbmu yang paling tinggi ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kafir istikbar ini yang dilakukan oleh iblis laknatullah ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihi salam, kemudian dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam alaihi salam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Menyombongkan diri ya. Termasuk juga yang dilakukan oleh Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu wahul mulk. Tidakkah kalian melihat cerita ya Raja Namrud yang Allah berikan kekuasaan dan kerajaan kepada mereka ketika mendebat siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam
yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengatakan Namrud mengatakan untuk tanya kepada Nabi Ibrahim, Tuhanmu seperti apa? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhan itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dengan sombongnya dia mengatakan, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ingin menjawab dan membantah dia, itu mungkin akan bisa, kamu mematikan, kamu menghidupkan ya setelah ada. Kamu mematikan, orang ini hidup terus kamu matikan, kamu menghidupkan, kamu biarkan setelah dia punya kehidupan. Coba yang mati ini kamu hidupkan, pasti dia tidak bisa menjawab. Nabi Ibrahim tidak membalas begitu karena apa? Takut, kata para ulama, dia akan semakin menggila. Nah, saya nggak mau contoh ini, saya mau contohnya kamu saya tak matikan dulu, habis itu tak hidupkan. Gimana kalau begitu coba? Akhirnya langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna wa ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhan saya itu bisa mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu memang sekuat Tuhanku, fa'ti biha minal maghrib, datangkan matahari itu terbit dari barat. Fabuhitalladzi kafar, maka terbelalaklah alladzi kafar, yang kafir, terbukalah yang sebelumnya tertutup. Nah itu terjemahannya ya. Fabuhitalladzi kafar, maka terbukalah penutup orang-orang yang akalnya pada saat itu tertutup, yang dinamakan kafaro. Mereka telah kafir karena ketutupan daripada fitrahnya itu terbuka, ketutupan oleh apa? Pengaruh daripada Namrud dan kesombongan kekuasaan yang dimiliki oleh Namrud. Maka di sini kita memahami makna kafaro tersebut. Ada namanya kufrul istikbar, ada juga namanya kufru asyak, kafir karena ragu-ragu. Kafir karena ragu-ragu, dia setengah meyakini, dia tidak meyakini. Kafir ini biasanya dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh, bisa jadi dimiliki oleh orang munafik. Fahum fi raibihim yataraddadun, mereka di dalam keragunya itu selalu berbolak-balik, iya toga, iga to yo toga, yo. Walaupun di sana para ulama juga ada membagi ya, kafir itu diantaranya adalah kufrun nifak, diantaranya kafir disebabkan karena sebuah kenifakan. Ada juga kafir dinamakan kufrun nikmah, kafir terhadap sebuah kenikmatan, ya, kafir kepada sebuah kenikmatan. Dalam Al-Quran namanya kenikmatan, ya, kenikmatan itu ada 3. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kufrun nikmah, mengkafiri dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Artinya dirinya tertutup bahwa Allah telah memberikan kenikmatan tersebut pada dirinya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin. Ini siapa? Dimiliki siapa? Korun, ya. Korun ketika dimintai Nabi Musa sumbangan untuk infak, untuk yang lainnya, karena awalnya Korun ini adalah orang yang fakir miskin dari Bani Israel. Saking miskinnya kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta doa Nabi Musa agar supaya diberikan rizki, kelapangan rizki sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika Nabi Musa mendoakan dan kemudian bisnisnya semakin hari semakin berkembang, Nabi Musa alaihissalam datang kepada dirinya untuk mengingatkan atas kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan ini. Maka dia mengatakan, nah lapo iki usahaku diwe, ora ana campur tangane sapa-sapa, ora ana campur tangane Allah. Innama utituhu ala ilmin, saya itu oleh kekayaan koyok begini ini sampai kunci gudangnya nggak bisa dibawa oleh orang-orang yang paling kuat sekalipun. Ala ilmin itu karena kecerdasan berbisnis saya. Maka di sini dia tertutup dengan apa? Dengan sebuah kekafiran terhadap sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dan ini ada sebuah evaluasi yang perlu kita ini kan dari pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama namanya ala. Ala ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah banyak katakan di dalam surat Ar-Rahman ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini namanya ala. Ala ini adalah bahasa lain daripada nikmah ya. Cuman ala ini ya, ala ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kenikmatan yang sangat agung yang itu menyeluruh untuk alam semesta. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan malam hari, kemudian siang hari, malam hari untuk istirahat, siang hari untuk cari ma'isyah, adanya matahari, adanya bulan, keteraturan dan yang lainnya. Kemudian kenikmatan Allah menumbuhkan bumi ini berbagai tumbuh-tumbuhan untuk makanan kita. Kenikmatan seperti ini dinamakan ala. Sehingga ketika konteks berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan alam, Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat-nikmat yang demikian tadi, penciptaan-penciptaan, kamu dimudahkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini seperti ini itu, mana yang kamu dustakan? Nah, ini Allah sebut sebagai apa? Ala, agar supaya tidak kufrun nikmah. Yang kedua namanya nakma atau nikmah. Nakma atau nikmah, kenikmatan ini adalah kenikmatan yang berupa kenikmatan yang secara pribadi mampir kepada diri kita. Contohnya ya, Kak Wafik dikasih Allah wajah yang begitu tampan. Nah ini nikmah. Kak Wafik dikasihkan mobil, nikmah, bukan ala. Kak Wafik dikasihkan rumah yang gede, nikmah atau nakmah. Ya, bukan ala. Tetapi kalau mengkafirinya juga namanya kufrun nikmah. Yang ketiga adalah uniknya di sini bala. Apa kalau kita terjemahkan bala itu musibah. Di dalam surat surat Al-Kahfi, sebelumnya kok saya kurang ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat sebelumnya apa itu? Enggak. Ayat sebelumnya bunyinya gimana? Itu di surat Tabarok ya, di surat Al-Kahfi.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya di surat Tabarok. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Coba kalau di situ Allah memberikan kenikmatan, ada kenikmatan kehidupan, ada kenikmatan kematian. Kemudian di situ siapa yang di antara kita yang berani kemudian menerjemahkan untuk memberikan musibah kepada kamu, siapakah yang paling baik amalannya? Mesti nerjemahkannya adalah untuk menguji kalian. Sebenarnya pada hakikatnya yang dikatakan oleh manusia sebagai bala di kacamata Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak ada bala. Karena apa? Karena semuanya adalah nikmat. Karena bala ini masuk daripada nikmat. Bala ini daripada nikmat. Jadi tinggal yang menjadi musibah itu apa? Yang menjadi musibah adalah dalam kacamata Al-Quran ketika seseorang itu salah mensikapi bala tadi, mensikapi ujian. Kalau sebuah bala disikapi dengan kufur, maka akan menjadi azab. Kalau nikmat juga disifati dengan kufur, akan menjadi azab bagi dia. Begitu juga ala disifati dengan kufur, maka akan menjadi azab pula. Tetapi kalau bala yang dikatakan manusia musibah disikapi dengan sabar, atau bahkan sabar tertinggi yaitu tingkatan syukur, maka dia akan berubah menjadi sebuah nikmat. Karena apa? Karena kekafirannya sudah hilang. Kalau kekafirannya sudah hilang, maka itulah namanya orang mukmin itu merasakan seluruh kejadian lini hidupnya itu menjadi nikmat. Nah, ini jurusannya bisa dipahami ini ya. Maka kita harapkan yang semua di sini telah memahami makna bala ini, hidupnya seluruhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian terbawa kepada di sini yaitu kufrun nikmah. Ada juga kufrul juhud, seperti kafir karena mengingkari, dikarenakan apa? Berusaha dirinya tidak mengakui adanya Tuhan. Seperti kafirnya siapa? Orang-orang ateis yang mengatakan bahwa di alam semesta ini memang tidak ada Tuhan dan semuanya berjalan berdasarkan kebetulan, proses alam ya. Di pelajaran kita di SD dulu, zaman kita itu pun sangat kental sekali pelajaran pendapatnya Darwin, yang asal usul dari kita adalah dari kera kemudian berevolusi menjadi manusia. Wow, alam para ulama dulu gimana di dalam perannya di dunia pendidikan itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada atau masih ada. Ini berkaitan dengan kufur. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka engkau beri peringatan, an-nadharah ataupun peringatan, itu lebih pada apa? Sebuah ancaman. Jikalau mereka tetap kafir, maka mereka akan mendapatkan azab. Itu nadhiran. Makanya tugasnya Rasulullah SAW itu kan ada dua, basyiran wa nadhiran. Inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Kami utus engkau untuk memberikan basyiran, kabar gembira, dan nadhiran, peringatan. Kabar gembira apa? Yang mentaatimu, yang beriman kepadamu, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nadhiran, yang kafir kepadamu, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini memakai kalimat a'angdartahum karena kekafiran yang mereka lakukan. Innalladzina kafaru, maka pakai a'angdartahum, engkau beri peringatan kepada mereka yang kalau mereka tetap kafir mereka akan dapat azab baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun tidak tersebut di sini, tetapi kalimat a'angdartahum mengandung ancaman kepada orang-orang kafir kalau masih terus kepada kekafirannya. A'angdartahum am lam tungdzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ayat ini ya ada 2 poin yang sangat perlu kita ambil. Yang pertama ya adalah bahwasanya sifat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sifat paling kentara ada pada mereka adalah mudahnya mereka meresap keimanan yang berasal dari peringatan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat kitab ini ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kenapa disebutkan di sini? Karena mudahnya meresapnya sebuah petunjuk itu di hati orang yang memiliki keimanan, dan itu menjadi syarat untuk mendapatkan petunjuk atau memahami Al-Quran ini. Sementara di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat yang paling kentara pada orang kafir adalah susahnya dia untuk menerima sebuah kebenaran. A'angdartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Makanya ya, kalau kita betul-betul kuat keimanan kita selaku seorang mukmin ya, semuanya orang mukmin setinggi apapun ketakwaannya mesti pernah salah, atau bahkan seringnya salah, seringnya lupa. Setinggi apapun ilmunya seseorang mesti pernah salah, pernah lupa. Bahkan kitab yang dikarang oleh para ulama sebagus apapun itu akan di dalamnya terjadi kesalahan. Karena apa? Karena innallaha ya'ba ayyutimma illa kitabah. Allah itu enggan untuk menyempurnakan sebuah kitab. Kitab apa saja Allah nggak mau ada kitab sempurna, nggak mau. Illa kitabah, kecuali kitabnya. Dan itu sudah kita bahas pada makna dzalikal kitab, yang dijengeni kitab itu ya iku Al-Quran itu. Karena di dunia ini tidak ada sempurna, menunjukkan bahwa makhluknya juga tidak ada yang sempurna. Semua orang, bahkan sampai kelas ulama Ibnu Taimiyah pun ya banyak di pendapat-pendapatnya itu yang kemudian diislah oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ya. Karena apa? Karena menurut pendapat secara mayoritas ulama itu adalah pendapat yang salah. Nah ini kita orang mukmin, apalagi kok kita seringnya berbuat salah. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita ingin tahu bahwa kita ini betul-betul orang beriman atau tidak, maka lihat hati kita sejauh mana ketika kita ditausiai dan diingatkan oleh orang. Ketika mudahnya kita, ketika kita lalai diingatkan oleh orang kemudian kita kembali, kita mukmin. Tapi naudzubillah, ketika susahnya hati kita untuk kembali, bukan berarti kita kafir, tetapi ternyata sifat kita dikhawatirkan lebih mendekati pada orang-orang yang sedang tertutup hatinya. Makanya Rasulullah kan selalu mengingatkan ya, hamba itu kalau berbuat dosa ada titik hitam ya.
Ketika berbuat dosa ada titik hitam. Kita disuruh apa ketika berbuat dosa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata, apa fungsinya? Tamhuha, akan menghapusnya, ya. Istighfar itu juga akan menghapusnya. Fungsinya apa toh terhapus ini? Agar tidak menjadi kufrun, agar tidak menjadi penutup. Kalau sudah tertutup, maka diantara cirinya adalah kita itu sangat susah sekali untuk diilingkan. Walaupun kita masih berstatus sebagai seorang muslim, tetapi ternyata sifat tersebut yang paling kentara, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ini bukan menunjukkan podo bae lapo diilingno, ndak. Karena memang ada kewajiban lain, kita disuruh untuk mengingatkan baik orang yang salah maupun orang yang kafir, kita tetap disuruh untuk berdakwah. Sampai di Bani Israil, mata iduna qaumanillahu yuhlikum au yuhlikuhum, lima ta'idu qaumanillahu yuhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kena apa toh sampean kok terus menasihati orang yang kalau dinasihati itu podo baik, orang arah mendapatkan nasihat tersebut. Mereka mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini adalah alasan saya di hadapan Allah. Kalau Allah menanyai, kok kamu nggak mengingatkan? Oh, saya sudah mengingatkannya. Wala'allahum yattaqun, dan juga bisa jadi masih ada harapan suatu saat nasihat tersebut bermanfaat, hatinya terbuka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini inti yang pertama dan nasihat bagi kita semua. Bagaimana kita mengusahakan hati kita ini sesuai dengan sifat yang dikandung oleh orang-orang mukmin. Mudahnya ya teresap sebuah kebenaran di dalam hati kita, diingatkan oleh Al-Quran ini, sehingga betul-betul kita ini menuju menjadi orang-orang yang muttaqin, yaitu mampu mendapatkan, menjadikan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan ataupun Al-Hidayah untuk kita semua, tidak seperti orang-orang kafir. Poin yang kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini itu ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghibur bagaimana? Menghibur bahwa Allah Subhanahu wa taala itu faham jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat manusia itu nggak bisa kita bandingkan dengan siapapun. Jiwanya sampai setiap kali ya ada orang kafir, baik Yahudi, Nasrani ataupun orang musyrik yang mau meninggal, tidak putus asa untuk mendakwahinya. Berbeda dengan kadang sebagian dai zaman sekarang, ya, wong tidak bahkan diajak ke surga, diingatkan menuju ke surga, yang sudah pingin ke surga lu tidak boleh masuk surga, kamu ini kafir, nggak masuk surga. Sudah Islam kafirkan. Itu apalagi didasari dengan dzon, perkiraan saja dengan kaidah yang umum. Tapi jiwa ini, ya, jiwa yang perlu kita contoh adalah jiwanya Rasulullah SAW untuk mengajak dan mengingatkan manusia, kasih sayang kepada mereka. Di sini tuh kepikiran kalau meninggal dalam keadaan kafir, gimana rasanya dia harus diazab Allah Subhanahu wa taala di neraka selama-lamanya. Dan itu Rasulullah SAW tidak kuat jiwanya seperti itu, walaupun dia harus menanggung berbagai cercaan, hinaan dan yang lainnya. Ketika ada orang Yahudi anaknya mau meninggal, langsung didatangi untuk diajari la ilaha illallah tidak putus. Ketika itu anaknya lengah-lengah begini, melihat bapaknya
Bapaknya ketika melihat kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam mengajak, kemudian dia mengatakan ati Abul Qasim, turuti Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Rasulullah SAW, karena ada salah satu anaknya namanya Qasim. Taatilah bapaknya Qasim. Maka kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Rasulullah lega, demi Allah kalimat ini yang akan menjadikan saya berhadapan dengan Allah mampu untuk memberikan alasan bahwa kamu ini adalah penduduk surga. Nah, ini harusnya kita. Hari ini kita itu kalah dengan apa? Dengan iblis dan bala tentaranya. Justru kental-kentalnya, getol-getolnya iblis di dalam menyerang manusia adalah kapan? Di saat dia mau meninggal. Ketika mau meninggal, panggil semua itu pasukannya, ya. Makanya diantaranya apa yang diterangkan oleh Syekh Singkiti itu, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, fitnah manusia terbesar adalah fitnah di saat antara kehidupan dan kematian, yang kita doa setiap mau salam itu adalah semua jin anak buahnya iblis yang kafir itu berkumpul di situ mengatakan ini kesempatan kalian terakhir. Kemudian menawari, nek kamu mau pergi ke dukun, penyihir atau roki yang bukan syar'i, saya akan tunjukkan di sana anak dukun yang handal, kamu akan sembuh. Coba tawaran itu di tengah-tengah sakaratul maut. Kalau di dalam hatinya mengiyakan, maka kekafiranlah yang dia hadapi. Tapi kalau dia menolak, tetap mengucapkan la ilaha illallah, maka setan tidak putus asa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan lebih dahsyat lagi. Ya, ketika di samping kanan kirinya dia mendengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah karena talqinan, maka iblis datang dengan wujud orang-orang yang paling dia cintai di saat hidup, yang posisinya orang-orang itu telah meninggal. Ibunya, bapaknya, mungkin istrinya atau suaminya, mungkin anaknya yang sudah meninggal, datang semua. Datang apa? Nah, kamu ini akan memasuki alam seperti alamku. Saya duluan, saya mendahului, dan saya sudah merasakan ternyata yang benar adalah agama Yahudi, ternyata yang benar adalah agama Nasrani. Maka jangan sampai kamu ucapkan la ilaha illallah, ucapkan ikut agama Nasrani. Di pikiran orang, oh iya ya, ibuku yang sudah meninggal sekarang mendatangi saya mengkabarkan ternyata keselamatan itu ada pada agama Nasrani, dan dia sendiri yang merasakannya. Coba fitnah apa yang lebih besar daripada ini? Luar biasa sekali. Maka di saat itulah ketika hidupnya dipenuhi dengan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala kemudian yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan dengan kalimat ats-tsabit, yaitu kalimat la ilaha illallah, karena di kehidupan dia selalu berpegang teguh kepada kalimat tauhid tersebut, yaitu la ilaha illallah. Nah, kembali ya, karena hiresnya atau tamaknya Rasulullah SAW untuk mengajak orang-orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah, kemudian timbal balik yang diberikan oleh orang-orang kafir kok sangat berbeda. Malah justru Rasulullah SAW itu dikatakan begini-begini, disakiti begini-begini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melipur Rasulullah SAW dengan ayat ini, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minin. Ojo sampai jiwamu itu menderita, sampean itu sampai sakit-sakitan gara-gara ngurusin orang-orang yang engkau berikan peringatan kepada mereka, atau tidak, mereka tidak akan mendapatkan peringatan. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan sampai jiwa sampean itu maksokno
diri untuk mengislamkan mereka sampai merugikan dirimu sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala pesannya untuk apa? Menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harusnya kita seperti ini juga ya, semangatnya mendakwahi manusia sampai kita dada ini terasa merasa capek, kemudian kita akan baru merasakan panjenis piye meneh innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'min. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, memang ayat ini tidak akan terasa spesial bagi kita. Ayat-ayat busyra, ayat-ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, walaqad na'lamu annahu yadhiku sadruka bima yaqulun, kami tahu dadamu itu sempit gara-gara apa yang mereka katakan, dikatakan penyihir, dikatakan majnun, dikatakan macam-macam. Ini dosane Rasulullah sempit. Sempit kenapa? Piye itu harapanku ini mereka itu menyelamatkan mereka. Saya itu sangat sayang kepada mereka. Semakin besar harapan, maka akan menumbuhkan semakin besarnya rasa yang sesak. Sebagaimana misalnya jenengan harapannya besar sekali kepada anak-anak jenengan, ternyata anak-anak jenengan tidak sesuai harapan. Gimana rasanya? Sangat berbeda dengan jenengan berharap anaknya orang lain. Tentu harapannya lebih kecil daripada harapannya jenengan kepada anaknya jenengan. Ketika anaknya orang lain itu nggak bisa mencapai, tentu kecewanya jenengan tidak sebagaimana ketika anak jenengan itu tidak sesuai dengan harapan jenengan. Saking besarnya Rasulullah SAW harapannya kepada umat, yang harusnya ini dicontoh oleh para dai, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, karena memang itu sudah sifat dasar mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada nih ya? Sudah. Kita break adzan dulu. Monggo. Setelah itu sesi tanya jawab. Bagi yang batal wudu dipersilahkan untuk bersuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Atau belum jelas? Ya silakan Kak Wafik. Jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ustaz, dalam surat tersebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah juga, tapi saya nggak ingat berapa ayatnya, yang bunyinya begini Ustaz. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ayat ini jelas bukan bertentangan, namun sepertinya kedua ayat tersebut ada gimana Ustaz? Yang pertama tadi seolah-olah bagaimanapun Muhammad, orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman juga. Sebagai kata Allah untuk menghibur kegalauan Rasulullah tadi. Kemudian yang ayat berikutnya tadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas shalihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tolong diberikan penjelasannya bagaimana Ustaz? Apa ada? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah di sini yang jelas tidak bertentangan, karena memang jelas tidak bertentangan. Ya, tetapi bagaimana yang ayat yang pertama innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kemudian di ayat yang berikutnya yang tadi disampaikan adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina. Jawabannya ada di situ. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Di ayat itu kan enggak ada yang menunjukkan yang kafir. Di ayat itu tidak ada yang menunjukkan yang kafir. Siapa yang kafir coba? Innalladzina amanu walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara was-sabiina, ciri mereka apa? Man amana, yang beriman. Kalau orang Yahudi, Nasrani, kemudian Sobi, yang sebelum Rasulullah datang beriman kepada nabi-nabi mereka, inilah yang dimaksud ayat ini, maka mereka tidak kafir. Kalau orang Yahudi, Nasrani dan Sobi, yang kemudian setelah datang Rasulullah SAW kemudian beriman kepada Rasulullah, ini yang disebut
amana wa amila sholihat tadi, sehingga tidak ada yang kafir. Paham ya? Nah, yang sementara di ayat ini sifatnya adalah yang kafir dari berbagai golongan apa saja. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Karena apa? Karena Yahudi, Nasrani dan Sobi itu hatinya tidak tertutup, makanya dia beriman. Kalau sebelum datangnya Nabi Muhammad, maka dia beriman kepada para nabi. Kalau di zamannya Nabi Muhammad kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang beriman, bukan hitungannya kafaru, bukan tertutup hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Afik ya. Monggo, ada lagi? Tapi cukup ya. Cukup, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya. Saya ulangi bahwa di sini ayat ini tadi ada dua inti yang perlu kita resapi. Yang pertama adalah bahwasanya ciri daripada sifat orang-orang kafir adalah susahnya dia mendapatkan hidayah ataupun peringatan, dan mudahnya orang mukmin mendapatkan peringatan. Sejauh kita mendapatkan peringatan, maka sekuat itu pula keimanan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu mesti bermanfaat. Ketika ada orang yang memperingati kita, kemudian hati kita kok tidak tersentuh, maka tanyakan iman kita, karena sudah ternas dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang mukmin, sementara orang kafir tidak. Yang kedua adalah kita mengetahui semangatnya Rasulullah SAW dengan mengajak umat manusia untuk semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan mereka. Yang ini harus kita betul-betul tiru. Halnya ini juga sampai sekarang orang-orang Yahudi yang menyerang Palestina sekarang pun kita berharap mereka semua apa? Sadar dan masuk Islam, mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, maka berharap segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita agar supaya mereka mati kemudian dapat siksa, tidak. Tapi harapan di hati kita supaya siksa mereka enggak terlalu berat. Kalau terus hidup kan berarti semakin banyak dosa, nanti di akhirat semakin melesek. Maka untuk meringankan meringankan siksa mereka di akhirat, kita doakan yang tidak bisa sadar semoga cepat mati agar tidak menambah kejahatan. Itu kan berarti berangkat dari kasih sayang. Syariat jihad itu diadakan itu karena apa? Demi untuk rahmatan lil alamin. Jihad diadakan untuk apa toh? Untuk gepuk siapa? Untuk gepuk yang zalim toh, untuk menghilangkan yang jahat. Itu yang dianggap jihad itu keras, jihad itu terorisme. Jihad loh untuk mengingatkan yang salah, yang zalim. Itu pun yang zalim, sezalim apapun kita pelajari di surat At-Taubah, apapun kejahatan mereka kita disuruh memerangi itu loh. Di belakangnya itu mesti ada kalimat fa in tabu, kalau mereka mau taubat. Wa aqamus shalah fa ikhwanikum, saudara kalian. Fa in tabu fa innallaha ghafurur rahim. Semua ditutup dengan apa? Dibukanya pintu taubat setelah menyuruh memerangi mereka. Tapi fa in tabu. Bahkan di akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sifat Rasulullah SAW sangat berat sekali kepada mereka, agar mereka supaya bertaubat masuk Islam
semua. Sampai surat At-Taubah itu juga azab bagi orang munafik dan pembongkar bagi orang munafik. Kejahatan orang munafik pada Rasulullah itu sudah tidak terukur. Tapi sampai Abdullah bin Sabah, pentolannya orang munafik itu, ketika meninggal dan anaknya minta agar pentolannya munafik ini diampuni oleh Allah, Rasulullah itu loh tetap datang ingin mensolatinya. Bajunya sampean dikasihkan untuk mengkafani agar supaya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Sampai digeret sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah itu orang munafik, kenapa engkau doakan? Allah melarang sampai engkau 70 kali mendoakan dia, meminta ampun kepada dia, Allah tidak akan mengampuninya. Tapi apa? Sekali lagi jiwa kasih sayang Rasulullah SAW. Demi Allah ya Umar, andaikan ya saya harus beristighfar, saya akan beristighfar lebih daripada 70 kali. Kalau yang disuruh Allah intastaghfir sab'ina marra la yaghfirullahu lahum, kalau engkau beristighfar mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik itu sebanyak 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni. Kata Rasulullah, demi Allah aku akan mintakan ampun kepada Allah lebih dari 70 kali agar supaya Allah mengampuninya. Jiwa Rasulullah saking pinginnya semua manusia itu mendapatkan kebaikan. Walaupun setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat berikutnya, fala tusalli ala ahadim minhum mata wala taqum ala qabri, jangan sekali-kali sholat dan berdiri di kuburannya. Baru setelah itu Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Tapi kita melihat di sini keinginan jiwa Rasulullah agar semuanya selamat dari azab Allah itu yang perlu kita tiru. Din kita, agama kita ini agama kasih sayang, agama kita ini agama yang ingin menyelamatkan manusia dari penderitaannya di dunia maupun terlebih lagi nanti di akhirat. Sampai-sampai kita mengartikan, sampai-sampai Al-Quran mengajarkan bahwa musibah yang datang itu loh ingin dipahamkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu bukan musibah, itu nikmat. Maka berbahagialah, maka tentramlah, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasulullah SAW itu juga Rauf Rahim. Ini agama kita. Agama seperti ini bagaimana bisa dituduh sebagai agama teroris? Di setiap suratnya selalu tertulis Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana bisa dituduh agama teroris? Muslim yang setiap perbuatannya disyariatkan oleh Allah untuk setiap melakukan apa saja disyariatkan untuk baca apa? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk mengingatkan kepada muslim tersebut selalu berkasih sayang dalam setiap perbuatannya maupun tindak tanduk dan perilaku serta ucapannya. Dari mana asalnya kok bisa dikatakan agama teroris? Mudah-mudahan semuanya dikasihkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, karena sudah ditutup oleh Ustaz Anas, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah. Kesalahan saya sendiri. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.